Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi di sini saya ingin cerita sedikit ya, berbagi pengalaman ke kalian ya. Awal mula saya ke Malaysia itu, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lihat pertama kali saya masuk Malaysia itu. Oke, jadi pertama kali saya masuk Malaysia itu di akhir tahun 2022 ya, kalau saya tidak silap. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di Malaysia itu, saya melihat memang ya, jujur ya, kalau saya boleh jujur, saya bukan mau meniat-niat hati membanding-bandingkan ya. Kalau saya boleh jujur, memang kalau Malaysia ini infrastruktur bangunannya itu lebih tertata, lebih rapi ya. Jadi jalanannya itu, aspal-aspalnya itu rapi, mulus. Jarang saya melihat, hampir tidak ada jalan-jalan di jalan raya itu yang berlubang, yang rusak, seperti itu. Itu yang sangat nampak lah perbandingannya antara Malaysia dengan Indonesia. Itu yang nampak. Yang kedua itu masalah kebersihan. Jadi kalau di Malaysia ini memang kalau kita lihat jalanannya itu sangat-sangat bersih lah. Jarang kita lihat ada sampah itu yang bertumpuk di satu tempat ataupun di satu daerah. Jadi jalanannya memang bersih, infrastruktur bangunannya itu memang tertata, memang rapi ya. Jadi bangunan di Malaysia ini dia seperti bangunan ala-ala di Eropa lah, ala-ala di Inggris ya. Mungkin karena Malaysia ini dulu bekas jajahan Inggris juga ya. Jadi pembangunannya pun, model bangunannya pun, stylenya itu ke barat-baratan ya. Dan di Malaysia itu banyak highway ya, highway. Jadi banyak jalan ya. Jadi ada jalan, di atasnya jalan lagi, di atasnya jalan lagi. Jadi mungkin hal itu yang membuat Malaysia itu jarang macet ya, jarang jam lah. Jadi ada waktu-waktu jam aja, dia jam memang ya, seperti waktu-waktu aktivitas ya di pagi hari yang ngantar-ngantar anak sekolah. Nah, mungkin itu ada sedikit jam. Tapi itu pun tidak separah di Indonesia kalau jam. Karena di Malaysia itu jalannya ada banyak, ada di bawah, ada di atas. Nah, jadi lebih arus lalu lintas itu di sana lebih lancar lah, kondisinya lancar. Jadi selain negaranya saya lihat bersih, memang jalannya pun banyak jalannya, dan aspalnya itu pun jarang saya lihat. Kalau di Malaysia ini aspalnya itu yang ini ya, yang rusak, yang berlobang. Tidak seperti di Indonesia. Jadi jujur ya, kalau saya di Indonesia, kalau hari hujan itu saya takut kebut-kebutan ataupun membawa kendaraan itu secara kencang kalau lagi hujan, kalau pada saat hujan, kalau di Indonesia. Karena kalau hujan itu kan kita tidak bisa kelihatan ya, tidak nampak ya, mana jalan yang berlubang, mana yang nggak berlubang kan. Namanya hujan kan, jadi jalan berlubang itu pun akan tergenang oleh air kan. Jadi kalau di Indonesia, saya jujur saya takut lah kalau saya harus berkendara secara kencang, secara cepat pada saat hujan. Tapi beda kalau di Malaysia. Di Malaysia memang saya, walaupun hari hujan, saya tidak khawatir ya, saya tidak begitu was-was untuk mengendarai kendaraan itu sedikit lebih kencang, karena saya yakin memang jalanannya itu tidak ada yang berlubang. Jadi seperti itu. Dan dari segi kebersihannya pun memang terlihat juga ya perbedaannya, timpangnya itu antara di Malaysia dengan di Indonesia. Jadi kalau di Malaysia itu jarang kita lihat ada sampah-sampah yang menumpuk. Tidak seperti Indonesia ya. Contohnya di daerah saya sendiri pun masih banyak sampah-sampah yang menumpuk di tepi-tepi jalan. Jadi bisa kalian lihat video ini ya. Jadi saya sebenarnya bicara ini ya sesuai realita aja ya. Memang ada plus minusnya lah antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi mungkin karena bersihnya Malaysia itu ada sebabnya juga. Mungkin karena negaranya itu tidak begitu besar ya. Jadi tidak begitu repot untuk menatanya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin jadi alasan juga ya. Jadi kalau di Malaysia ini ibaratnya kita gabung ya, Malaysia Semenanjung dengan Sabah Sarawak itu tidak lebih besar dari Pulau Sumatera. Jadi tidak begitu Malaysia ini tidak begitu luas, jadi tidak begitu repot untuk menatanya, untuk mengurusnya. Beda kalau di Indonesia kan. Kalau di Indonesia ini kan selain luas wilayahnya itu sangat luas, dan juga manusianya itu, orang-orangnya itu ada berbagai macam suku bangsa ya. Jadi ada banyak suku di Indonesia ini. Jadi susah sih untuk menyatukan berbagai macam orang ya, berbagai macam karakter orang itu sedikit lebih susah lah untuk menyatukannya. Jadi di Indonesia ini masih banyak orang-orangnya yang memang kesadarannya kurang, itu satu. Yang kedua memang mungkin keras kepala ya, nggak bisa dibilang jangan buang sampah ke sungai, tetap saja dibuang. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau di Malaysia mungkin karena suku yang di sana tidak begitu banyak ya, hanya ada suku Melayu, Cina, India, jadi mungkin lebih gampang untuk mengaturnya. Jadi seperti itu, lebih gampang untuk mengaturnya, dan tingkat kesadaran rakyatnya pun, masyarakatnya pun mungkin lebih baik ya. Jadi itu mungkin hal-hal yang
menyebabkan kenapa Malaysia itu cenderung lebih bersih ya, lebih tertata, lebih terjaga lah negaranya, lingkungannya dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini banyaklah orang-orang yang ibaratnya, kalau saya bilang, kalau orang kampung saya bilang tongkar ya, nggak bisa dibilangi, keras kepala. Jadi banyak orang Indonesia ini yang memang seperti itu. Jadi dia susah dibilangi, dibilang jangan buang sampah sampai ada lagi ini ya, ada lagi plang-plang yang bertuliskan hanya anjing yang buang sampah di sini, tapi tetap saja dibuang di situ. Jadi memang nggak bisa dibilangi lah. Jadi kebanyakan orang Indonesia ini memang nggak bisa dibilangi, tongkar istilahnya ya. Jadi ada plang itu di satu tempat gitu kan, di tepi jalan ada plang yang bertuliskan hanya monyet yang membuang sampah di sini, tapi tetap aja ada sampah di situ, entah siapa yang membuang. Jadi mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu. Bahkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu pun mereka tidak mengindahkan, mereka tidak peduli, tetap aja mereka buang sampah sembarangan. Nah, mungkin itulah sedikit yang ini ya, yang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Dan ada lagi hal yang berbeda ya, kalau di tempat pengisian bahan bakar ya, di tempat pengisian petrol ya, itu kalau di Malaysia itu hampir tidak pernah saya lihat itu kalau kendaraan itu mengisi bahan bakar itu mereka sampai mengantri panjang. Jadi hampir tidak pernah saya lihat. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia rata-rata tempat pengisian bahan bakar itu pasti padat, pasti panjang antrian, pasti ramai. Jadi nggak tahu juga ya kenapa ya. Jadi mungkin karena ini ya, karena di Malaysia itu mungkin tempat pengisian bahan bakarnya itu jauh lebih banyak ya. Jadi dalam 1 kilometer itu bisa 2-3 tempat pengisian bahan bakar kalau di Malaysia ini. Jadi sangat banyak. Jadi mungkin hal itulah yang mungkin membuat orang yang mengisi bahan bakar di Malaysia itu jarang, hampir tidak pernah lah harus mengantri panjang. Jadi mungkin karena itu ya. Jadi kalau bisa dibilang di Malaysia itu lebih banyak lagi tempat pengisian petrol ya, tempat pengisian bahan bakar. Kalau di Indonesia dibilangnya SPBU ya. Jadi di Malaysia itu lebih banyak lagi tempat pengisian bahan bakar ketimbang masjid. Nah, jadi seperti itu. Sementara kalau suara azan itu sangat jarang saya dengar di Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu mungkin ya, ini mungkin saya nggak tahu juga kalian ya, kalau saya memang jarang saya mendengar suara azan kalau di Malaysia ya. Mungkin karena ini ya, karena dari masjid yang satu ke masjid yang satunya lagi itu jaraknya sangat jauh. Sedangkan tempat pengisian bahan bakar dari yang satu dengan yang satu itu jaraknya dekat-dekat. Nah, jadi itulah perbedaannya. Sementara kalau di Indonesia kan bisa kalian lihat kan, masjid di Indonesia itu sangat banyak ya. Mau itu dalam 1 kilometer itu, dalam radius 1 kilometer itu bisa sampai 2 masjid ataupun musola yang ada kan. Kalau di Malaysia beda, dalam 1 kilometer itu, dalam radius 1 kilometer, 1 masjid pun belum tentu ada. Jadi masjid di sana sangat jarang. Tapi kalau petrol, tempat pengisian bahan bakar di sana sangat banyak. Dalam 1 kilo itu bisa 2-3 tempat pengisian bahan bakar. Jadi ada banyak sana tempat pengisian bahan bakar ya. Ada banyak merek lah, ada banyak jenis. Selain Petronas, ada Shell juga, ada apa lagi ya, ada Caltex, ada macam-macam lah. Jadi lebih banyak. Kalau di Indonesia kan rata-rata ini ya, rata-rata Pertamina ya, tempat pengisian bahan bakarnya Pertamina. Kalau di Malaysia itu banyak ya, banyak jenis. Ada Shell, Petronas, Caltex, dan lain-lain lagi, produk-produk minyak dari Eropa sana. Jadi seperti itu. Sementara kalau masjid di Malaysia itu, masjid ataupun musola itu sangat jarang. Dalam 1 kilo belum tentu ada 1 masjid ataupun musola. Makanya suara azan jarang terdengar. Dan satu lagi di Malaysia itu apalagi di Malaka ya. Di Malaka saya pernah lihat ya, slogan yang bertuliskan Allah peliharakan negeriku. Nah, jadi di Malaka saya pernah lihat ada tulisan seperti itu besar di atas bukit. Mungkin kalau kalian ke Malaka pernah melihat tulisan seperti itu. Tapi di lain sisi di Malaysia ini banyak sekali tempat-tempat perjudian ya. Jadi mungkin kalian mengenal tempat perjudian di Malaysia itu hanya di Genting Island aja kan. Sebenarnya ada banyak tempat-tempat perjudian di Malaysia. Jadi Malaysia itu yang membuat saya kurang respect lah. Di Malaysia itu tempat perjudian itu dilegalkan. Perjudian itu dilegalkan. Asal perjudian itu membayar cukai, nah udah legal. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ke Malaysia, kalian akan banyak melihat kedai-kedai judi ya. Kedai-kedai judi, tempat-tempat beli-beli nomor toto ya. Toto itu nomor-nomor, tebak nomor dari Singapura itu kalau saya tak salah, judi-judi Singapura.
Jadi banyak di Malaysia tempat-tempat seperti itu, kedai-kedai seperti itu. Jadi orang bebas untuk beli nomor di kedai-kedai itu. Tapi katanya kalau untuk orang Melayu, orang Muslim tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk beli nomor ya, untuk bermain judi lah di kedai tersebut. Tapi kita nggak tahu juga kan, Allahu a'lam. Kalau orang Muslim tidak bisa aja dia suruh orang lain untuk beli nomor kan. Jadi pada intinya kalau di Malaysia itu inilah, judi itu legal. Jadi bukan Genting Island aja tempat perjudian ya, bukan satu lokasi Genting Island itu aja. Jadi ada banyak tempat perjudian kecil-kecil di Malaysia itu yang legal. Jadi Malaysia ini kalau menurut saya dia kuat ambil cukai ya, kuat ambil cukai. Jadi kalau kalian mau bahkan kalau mau beternak sapi ya, beternak lembu aja di Malaysia itu harus ada lisennya ya. Jadi Malaysia ini makanya bisa dibilang maju ya, kuat makan cukai lah dia, kuat makan pajak. Jadi dari pajak perjudian aja mungkin dia negaranya sudah maju ya, sudah bisa maju dengan adanya pajak perjudian ya. Belum lagi pajak-pajak yang lain. Jadi kalau kalian mau beternak lembu ataupun sapi di Malaysia, kalian harus ada lisen. Nah, nggak peduli warga asing ataupun warga tempatan. Warga tempatan pun kalau mau usaha lembu, usaha ternak lah, ternak lembu ataupun ternak hewan lainnya, itu harus ada lisen. Lisen itu ya kita bayar cukai lah, bayar pajak. Jadi seperti itu. Itulah mungkin yang membuat negara Malaysia itu bisa maju ya. Pembangunannya bisa dibilang begitu luar biasa lah ya kan, bisa cepat kan ya. Jadi karena judi tadi ya, cukai judi dan cukai-cukai lain ya, cukai lesen seperti itu ya. Bahkan kalau kita mau berburu ini ya, burung itu katanya pun harus ada lesennya. Apalagi kalau burung-burung ini ya, yang apa tuh, burung-burung langka, nah itu harus ada lesennya. Jadi apa-apa di Malaysia itu harus ada lesennya. Mau berniaga kecil-kecilan pun kita harus ada lesennya. Mau jualan pakai gerobak sorong pun, jualan keliling pun harus ada lesennya, harus ada izinnya. Apalagi berjualan ini ya, punya tempat ya, market, nah pastilah ada lesennya. Jadi apa-apa di sana cukai, apa-apa di sana lesen. Jadi kuatlah Malaysia itu, kuat narik pajak dari rakyatnya, mereka kuat. Nah itu mungkin yang membuat pembangunan mereka itu bisa lebih cepat walaupun negaranya kecil. Jadi itulah beda Malaysia dengan Indonesia kalau menurut saya ya. Nah ini yang terakhir ya, yang saya lihat pertama kali saya masuk Malaysia. Di Malaysia itu kalau burung itu dia bebas berterbangan, beda kalau di Indonesia. Di Indonesia burung pun takut mau terbang kan, takut ditangkap. Nah, kalau di Malaysia burung itu bebas berterbangan, apalagi burung gagak ya. Di Malaysia itu sangat banyak burung gagak. Jadi di mana-mana nanti ada di tempat-tempat di tempat-tempat di gedung-gedung, di jalan-jalan, banyak burung-burung gagak di situ. Terlebih lagi di daerah Pahang, daerah Melaka, nah, itu banyak burung-burung gagak dan nggak ada yang nangkap. Jadi itulah yang pertama kali saya lihat ya, perbedaan Malaysia dengan Indonesia. Kemudian banyak lagi sih, setelah saya lama di Malaysia ada lagi perbedaan-perbedaan lain ya. Tapi mungkin itu ajalah yang ingin saya sampaikan ya. Awal pertama saya masuk Malaysia apa yang saya lihat, nah itulah yang saya lihat. Jadi memang saya akui kalau dari segi kebersihan, infrastruktur bangunan, tata kotanya memang Malaysia bagus lah. Jadi dia lebih tertata, bangunan itu lebih tertata, rumah-rumah itu pun lebih tertata. Kebersihannya pun memang luar biasa lah. Jarang saya lihat ada sampah di tepi jalan yang berserakan, yang numpuk ya. Jadi itulah mungkin yang beberapa hal plus minusnya antara Malaysia dengan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi ini saya sebenarnya sekalian sharing-sharing aja, sekalian berbagi pengalaman saja. Mungkin di antara kalian ada yang belum pernah ke Malaysia. Jadi mungkin dengan informasi saya ini, dengan cerita saya ini, sedikit banyaknya kalian tahulah gambaran Malaysia itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja sedikit yang ingin saya bagikan ke kalian ya. Semoga bermanfaat lah. Jangan lupa di subscribe ya. Dan saya pun tidak mau serta-merta ini ya, hanya mengekspos hal-hal yang jelek aja tentang Malaysia. Tapi ada sesuatu yang baik ya saya ekspos juga, buat pelajaran juga ke kita ya sebagai rakyat Indonesia, dan pelajaran juga buat pemerintah kita ya, biar bisa berbenah ke arah yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang Indonesia sudah dipimpin oleh presiden baru ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, mantan dari tentara ya, TNI, militer. Jadi mungkin tingkat kedisiplinannya lebih baik lah. Saya harap Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi dengan
kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini ibu sedang